Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 tim B akan menjelaskan tentang patogen-patogen tumbuhan dari rotan manau. Saya Muhammad Fauzan di sini akan menjelaskan tentang biji dari tumbuhan rotan manau. Perkenalkan, nama saya Fatimah Bur Tarigan. Saya akan menjelaskan patogen yang ada pada buah rotan manau. Perkenalkan, saya Putri Syahinda. Di sini saya akan membahas patogen-patogen yang ada pada batang buah rotan manau. Annyeong. Baiklah, saya Putri Syahinda. Di sini saya akan menjelaskan patogen-patogen yang ada pada batang rotan manau. Nah, menurut pada jurnal uji aktivitas antibakteri, ekstrak batang muda rotan manau atau Calamus manau terhadap pertumbuhan bakteri Klebsiella pneumonia yang ditulis oleh Ibu Ulfayani Mahesari pada tahun 2022 didapatkan patogen yang ada pada batang tersebut yaitu Klebsiella pneumonia. Nah, dengan konsentrasi 20%, zona hambatnya yaitu 11,38 mm. Pada konsentrasi 40%, zona hambatnya yaitu 12,30 mm. Sedangkan pada konsentrasi 60% didapatkan zona hambatnya yaitu 13,78 mm. Dan pada konsentrasi 80% didapatkan zona hambatnya yaitu 14,33 mm. Kemudian di jurnal kedua yaitu jurnal uji efektivitas antibakteri ekstrak etanol pakat atau Calamus caeseus blume dan ekstrak jeruk nipis atau Citrus aurantifolia terhadap bakteri Escherichia coli atau ATCC yang ditulis oleh Ibu Ferry Monica dan kawan-kawan pada tahun 2024 didapatkan patogen yang ada pada batang rotan manau yaitu bakteri Escherichia coli dengan konsentrasi 50%, zona hambatnya yaitu 8,8 mm. Pada konsentrasi 70%, zona hambatnya yaitu 8,69 mm. Kemudian pada konsentrasi 100% didapatkan zona hambatnya yaitu 9,23 mm. Berikutnya jurnal yang ketiga yaitu pada jurnal uji aktivitas anti jamur ekstrak batang muda rotan manau atau Calamus manau terhadap jamur Aspergillus flavus dan Candida albicans yang ditulis oleh Ibu Maudi Maulina dan kawan-kawan pada tahun 2022 didapatkan patogen yang ada pada batang rotan manau tersebut yaitu jamur Aspergillus flavus dan juga jamur Candida albicans. Nah, pada jamur Candida albicans dengan konsentrasi 20%, zona hambatnya yaitu 4,1 mm. Pada konsentrasi 40%, zona hambatnya yaitu 4,2 mm. Sedangkan pada konsentrasi 60%, zona hambatnya yaitu 4,4 mm. Dan pada konsentrasi 80%, zona hambatnya yaitu 3,8 mm. Nah, pada jamur Aspergillus flavus tidak ditemukan zona hambatnya karena ternyata batang muda rotan manau ini mampu menghambat pertumbuhan jamur Aspergillus flavus tersebut. Dengan judul jurnal Activity Test of Methanol Extract of Young Stem Bark of Semambu Rotan Plant atau Calamus stratonum flower with Oplate Method yang ditulis oleh Nazria Hasanah pada tahun 2024 didapatkan patogennya yaitu bakteri Klebsiella pneumonia pada konsentrasi 50%, zona hambatnya yaitu 46,54 mm. Pada konsentrasi 100%, zona hambatnya yaitu 58,25 mm. Pada konsentrasi 150%, zona hambatnya yaitu 71,57 mm. Pada konsentrasi 200%, zona hambatnya yaitu 87,78 mm. Pada konsentrasi 250%, zona hambatnya yaitu 97,59 mm. Baiklah,
Sekian informasi dari jurnal-jurnal yang saya sebutkan tadi. Informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Jaki Fauzan. Sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas antimikroba ekstrak biji rotan manau atau Calamus mannan. Pada jurnal aktivitas antimikroba ekstrak biji rotan manau atau Calamus mannan terhadap Salmonella atau TB dan Candida albicans yang ditulis oleh Dede Madia DKK pada tahun 2023, bahwasanya didapatkan patogen yang ada pada buah rotan manau yaitu Salmonella, TB, dan Candida albicans. Pada bakteri Salmonella TB dengan konsentrasi 50%, zona hambatnya adalah 21,39 mm. Pada konsentrasi 70%, zona hambatnya adalah 38,02 mm. Sedangkan pada jamur Candida albicans dengan konsentrasi 50%, zona hambatnya adalah 16,14 mm. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal aktivitas antimikroba ekstrak buah rotan manau atau Calamus mannan terhadap Vibrio cholera dan Staphylococcus epidermis yang ditulis oleh Bariah DKK pada tahun 2023. Didapatkan patogen yang ada pada buah rotan manau yaitu Vibrio cholera dan Staphylococcus epidermis. Pada bakteri Vibrio cholera dengan konsentrasi 20% didapatkan zona hambatnya yaitu 6,1 mm. Pada konsentrasi 40% didapatkan zona hambatnya yaitu 8,7 mm. Pada konsentrasi 60% didapatkan zona hambatnya yaitu 9,5 mm. Sedangkan pada konsentrasi 80% didapatkan zona hambatnya yaitu 9,6 mm. Sedangkan pada bakteri Staphylococcus epidermis dengan konsentrasi yang sama yaitu 20, 40, 60, dan 80%. Pada konsentrasi 20% didapatkan zona hambatnya yaitu 4,9 mm. Pada konsentrasi 40% didapatkan zona hambatnya yaitu 6,1 mm. Pada konsentrasi 60% didapatkan zona hambatnya yaitu 8,1 mm. Sedangkan pada konsentrasi 80% didapatkan zona hambatnya yaitu 8,5 mm. Jadi, pada bakteri Vibrio cholera, zona hambat yang paling tinggi yaitu 9,6 mm dengan konsentrasi 80%. Sedangkan pada Staphylococcus epidermis, zona hambat yang paling tinggi itu yaitu 8,5 mm dengan konsentrasi 80%. Selanjutnya, jurnal aktivitas antimikroba ekstrak buah rotan manau atau Calamus mannan terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang ditulis oleh Penry DKK pada tahun 2022. Didapatkan patogen yang ada pada buah rotan manau yaitu Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Pada Escherichia coli dengan konsentrasi 5,56% dengan zona hambat 15 mm. Pada konsentrasi 5,55% didapatkan zona hambatnya yaitu 14 mm. Pada konsentrasi 5,58% didapatkan zona hambatnya 15 mm. Pada Staphylococcus aureus dengan konsentrasi yang sama yaitu 5,56%, 5,55%, dan 5,58%. Pada konsentrasi 5,56% didapatkan zona hambatnya yaitu 8 mm. Pada konsentrasi 5,55% didapatkan zona hambatnya yaitu 8 mm.
konsentrasi 5,58% didapatkan zona hambatnya yaitu 10 mm. Jadi pada Escherichia coli zona hambat yang paling tinggi yaitu 15 mm dengan konsentrasi 5,56% dan 5,58%. Selanjutnya pada bakteri Staphylococcus aureus zona hambat yang paling tinggi yaitu 10 mm dengan konsentrasi 5,58%. Sekian, terima kasih.